Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa dulu. Subhanaka subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub 'alaina uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbina min 'alaina ya. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ya, kemarin sudah bertemu dengan Bu Ati dengan mapel yang berbeda. Kemarin pelajaran apa? Sosiologi. Sekarang? Geografi. Apa bedanya antara sosiologi dengan geografi? Sosiologi kemarin? Sosiologi kemarin itu mempelajari tentang apa? Kehidupan bermasyarakat. Kalau geografi? Alam dan lingkungannya. Sudah siap belajar? Sudah? Ya, untuk yang di rumah bagaimana? Oke ya, kita mulai saja. Geografi untuk awal tahun pelajaran semester ganjil, kalian akan mempelajari beberapa bab. Terutama di situ adalah dasar-dasar dari ilmunya sendiri. Oke, untuk geografi, di situ definisinya apa? Geografi. Yang pertama di situ tokohnya adalah Eratosthenes. Geografi adalah penulisan tentang bumi. Berarti semua yang ada di bumi, baik kehidupan, lingkungan, dan lingkungan sama alam beda? Sama ya? Tokoh yang kedua di situ adalah Strabo. Geografi adalah hal-hal yang terkait dengan karakteristik mengenai suatu tempat. Apa sih karakteristik itu? Ciri-ciri? Bagus. Hal-hal yang terkait dengan ciri-ciri mengenai suatu tempat. Tempat itu adalah wilayah. Oke, bagus. Untuk tokoh yang ketiga di situ adalah Carl Ritter. Geografi adalah itu salah ketik ya, di permukaan seharusnya. Geografi adalah studi. Studi itu adalah ilmu tentang daerah. Daerah itu adalah wilayah yang berbeda di permukaan bumi dengan keanekaragaman ragamnya. Apa? Iya, nanti kita pelajari sendiri. Itu adalah oceanografi, ilmu yang mempelajari tentang laut. Ada hidrografi, ilmu yang mempelajari tentang air. Atmosfer, ilmu yang mempelajari tentang apa? Atmosfer. Permukaan bumi. Dari tiga tokoh tadi, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Baik. Berarti kita lanjutkan. Untuk tokoh berikutnya di situ adalah siapa? John
100. Apa yang dikatakan di situ geografi? Oke. Menyelidiki persebaran. Persebaran itu apa? Menyebar. Gejala-gejala fisik, biologis. Kalau biologis berarti berhubungan dengan apa? Biologis? Ada 3 faktor biologis makhluk hidup, yaitu makhluk hidup ada 3, hewan, tumbuhan. Oke, bagus. Untuk antropologis berhubungan dengan apa? Antro. Ini juga berhubungan dengan sosiologi, antropologis, kan? Manusia dan kebudayaan. Mengingat di situ Indonesia adalah memiliki keanekaragaman budaya. Oke, tokoh yang kelima di situ adalah James E. Preston. Apa yang dikatakan di situ tentang geografi? Oke, yang berhubungan dengan interrelasi itu beda dengan interaksi loh ya. Kalau interaksi kemarin apa? Interaksi sosiologi kemarin apa? Interaksi, hubungan timbal balik antara Kalau interrelasi apa? Interrelasi itu adalah keterkaitan antara manusia dengan habitat lain. Di situ antara lain apa habitatnya? Hewan dan bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Tokoh yang ke-6 di situ adalah Bintarto. Ini adalah tokoh geografi Indonesia. Apa yang dikatakan Bintarto di situ? Bumi baik secara fisik maupun bagus. Geologi hubungan kausal. Kausal itu adalah sebab akibat gejala yang ada di muka bumi, baik secara fisik yang menyangkut makhluk beserta permasalahannya, baik di situ melalui pendekatan. Oke, nanti kalian akan mempelajari tentang pendekatan geografi. Terutama di situ adalah keruangan, ekologi, dan regional. Keruangan berarti di situ berhubungan dengan ruang atau kewilayahan. Ekologi berhubungan dengan makhluk hidup. Regional itu adalah lingkungan atau pemerintah. Oke, dari situ ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau seperti itu. Sekarang perkembangannya sendiri, ilmu geografi. Tokohnya di situ adalah kalau sosiologi kemarin, Bapak yang memperkenalkan pertama kali adalah Agus Kom. Kalau geografi itu adalah Eratosthenes. Itu adalah orang yang pertama kali berjasa dalam memperkenalkan ilmu geografi. Apa yang dibuktikan di situ? Kalau ada ilmu geografi. Bagus. Bahwa bumi itu berbentuk bola. Bola itu bagaimana? Bola itu berbentuk apa? Bagus. Berbentuk bulat. Hal ini dibuktikan dengan apa? Itu adalah buktinya bahwa pengukuran pada matahari itu tegak lurus. Ada lagi nanti di sejarah itu kalian akan mempelajari tokoh-tokoh yang
Apa? Menemukan bahwa bumi itu bulat. Oke, tokoh berikutnya di situ adalah siapa? Krates. Apa yang dikembangkan dengan ilmu geografi di situ? Bagus. Orang yang mengembangkan hasil pengukurannya. Berarti di situ pengembangan dari siapa tadi? Tokoh yang pertama. Eratosthenes berarti menjadi sebuah globe. Pertama di dalam bentuk sederhana. Apa yang dimaksud dengan globe? Sudah pernah melihat globe belum? Belum? Tiruan bola bumi belum pernah melihat. Itu namanya apa? Kalau yang biasanya dipajang di tembok? Gambar apa? Peta. Kalau berbentuk buku disebut dengan bisa membedakan? Bisa membedakan antara peta, globe, dan atlas? Laki-lakinya bisa tidak? Kalau peta itu adalah gambaran. Kalau peta itu adalah gambaran permukaan bumi. Kalau atlas berbentuk kalau globe tiruan bola bumi. Bisa ya? Bisa ya? Tokoh berikutnya di situ adalah siapa? Claudius Ptolemaeus. Ini adalah sebagai peletak dasar geografi yang pertama. Kenapa di situ sebagai peletak dasar? Kenapa di situ Claudius Ptolemaeus itu dianggap sebagai peletak geografi? Kalau orang yang pertama kali berjasa dalam ilmu geografi tadi adalah Eratosthenes. Kalau di sini karena dia bisa menyajikan dengan menggunakan peta. Berarti di situ dia menunjukkan kenampakan bumi yang ada di kenampakan umum di muka bumi. Dari situ ada yang ditanyakan tidak? Kita lanjutkan ya. Tokoh berikutnya di situ adalah Bernhardus Varenius. Geografi terdapat dualisme. Di satu pihak geografi mempelajari apa? Yang pertama di situ mempelajari proses. Kedua adalah fenomena. Apakah yang dimaksud dengan proses? Proses itu apa? Urutan terjadinya. Kalau fenomena apa? Kejadian yang terjadi. Kalau bersifat alamiah berarti apa? Alam. Bisa ya? Bisa tidak? Paham dari situ? Tokoh berikutnya di situ adalah siapa? Immanuel Kant. Apa yang dikatakan di situ? Kalau tadi sebagai peletak, sebagai tokoh dasar, peletak dasar geografi yang pertama. Kalau bedanya dengan Immanuel Kant apa?
Immanuel Khan, bedanya. Ya, sudah ya? Bedanya dengan yang tadi, kalau ini sebagai pengembangnya atau sebagai peletak dasar geografi modern. Kalau yang tadi apa? Peletak dasar yang pertama, meskipun masih tradisional. Oke, sekarang apakah yang dimaksud dengan paham fisis? Apa paham fisis itu? Di situ adalah paham fisis determinisme. Apa? Apa yuk? Bu Ati suka ya dengan semangatnya, kalian ceria sekali hari ini. Paham apa itu? Paham fisis determinis. Paham yang mengemukakan bahwa alam itu menentukan kehidupan manusia. Kalian bisa hidup tanpa tumbuhan? Kenapa? Kenapa? Karena kita membutuhkan sayur. Apakah kalian bisa hidup tanpa hewan? Apakah kalian bisa hidup tanpa hewan? Kenapa alasannya? Kita butuh ayam, sapi. Bisa ya? Apa tadi paham fisis determinisme tadi? Apa yuk? Paham fisis determinisme tadi apa? Alam menentukan kehidupan manusia. Alam menentukan kehidupan manusia. Ada yang ditanyakan dari situ? Ada pertanyaan belum? Berarti sudah paham semua? Kita lanjutkan. Ini adalah tokoh berikutnya. Siapakah dia? Laki-lakinya kemana ini suaranya? Suaranya kalah dengan yang perempuan ya? Waktunya sudah habis. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Semoga kita bertemu di pertemuan berikutnya jauh lebih baik. Apabila ada salah kata, buat minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sekarang waktunya apa? Menjahit. Oleh FKI kok jahit sih yuk sih. Apa sih?